Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai hasil analisis kami, yaitu analisis energi musik dari lagu Back Burner oleh Niki menggunakan Fast Fourier Transform. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Raffi Noval Taki dan ada beberapa rekan saya, silakan. Nama saya adalah Riris Khairunisa. Nama saya Hansa Gina Iwana. Nama saya Miranti Rahayu. Oke, boleh dilanjut. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana data numerik dari sinyal audio lagu Back Burner dianalisis secara matematis menggunakan transformasi Fourier. Nah, tujuan dari pendekatan ini untuk mengamati bagaimana energi untuk musik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengamati bagaimana energi musik tersebar dalam rentang frekuensi bass, mid, dan treble dengan menggunakan Fast Fourier Transform. Peneliti dapat melihat secara objektif distribusi frekuensi dan intensitas audio yang mungkin tidak bisa diamati langsung oleh pendengaran manusia. Ya, boleh dilanjut. Nah, ini grafik hasil transformasi spektrum frekuensi yang kami dapatkan. Nah, tapi sebelum itu, kita mendapatkan grafik seperti ini, kita menggunakan bahasa Python dan dibuat di Jupyter Notebook dan membutuhkan beberapa library seperti Librosa. Boleh dilanjut, Mira? Nah, kita tuh melihat hasil dari transformasi menggunakan fungsi Librosa SCTF untuk melakukan transformasi Fourier. Ini menghasilkan spektrum frekuensi yang menunjukkan intensitas atau amplitude sinyal pada berbagai frekuensi sepanjang waktu. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk spektrogram. Mari kita perhatikan sumbu-sumbunya, di mana sumbu X menunjukkan waktu dalam detik, sumbu Y menunjukkan frekuensi dalam hertz, dan warna pada spektrogram menunjukkan intensitasnya energi. Semakin terang warnanya, semakin kuat energi atau amplitude sinyal pada frekuensi dalam waktu tersebut. Pada grafik ini, kita bisa melihat bahwa lagu Back Burner memiliki puncak energi di sekitar frekuensi 50 Hz, menunjukkan dominasi komponen frekuensinya adalah rendah. Nah, analisis lagu yang kita lakukan ini didasarkan pada Fast Fourier Transform atau FFT yang berakar pada konsep deret Fourier. Seperti yang dilihat, deret Fourier memungkinkan kita mempresentasikan sinyal periodik sebagai penjumlahan gelombang sinus dan kosinus. Namun, dalam sinyal digital seperti musik, kita menggunakan versi diskritnya, yaitu Discrete Fourier Transform atau DFT. Rumus DFT memungkinkan kita mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, menunjukkan komponen frekuensi yang membentuk sinyal tersebut. Selanjutnya ada penghitungan energi frekuensi. Di sini kita menghitung energi pada setiap rentang frekuensi. Energi itu sendiri didefinisikan sebagai kuadrat dari amplitudo sinyal. Rumusnya yaitu E sama dengan alfa 0 dikali sigma untuk semua I dari nilai mutlak X sub I kuadrat. Setelah dapat data frekuensi, kita kelompokkan ke 3 kategori. Yang pertama ada bass atau frekuensi rendah yaitu 20 sampai 250 Hz. Lalu ada mid atau frekuensi menengah yaitu 250 sampai 4000 Hz. Dan terakhir ada treble atau frekuensi tinggi dari 4000 sampai 20000 Hz. Setiap nilai magnitudo FFT di dalam rentang tersebut dijumlahkan lalu dihitung persentasenya dari total energi yang rumusnya persentase energi sama dengan E rentang per E total dikali 100%. Lanjut. Hasil akhir distribusi energi. Setelah penghitungan selesai, didapat distribusi energi sebagai berikut. Energi bass
dari 20 sampai 250 Hz, yaitu 80,90%. Lalu energi mid dari 250 sampai 4000 Hz, hasilnya adalah 17,94%. Lalu ada energi treble dari 4000 sampai 20000 Hz, hasilnya adalah 1,16%. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi lagu berada di frekuensi rendah, sementara frekuensi tinggi hampir tidak terdengar dominan. Lanjut. Selanjutnya ada interpretasi musik dari hasil energi. Yang pertama, dominan bass 80,90% menunjukkan karakter lagu yang dalam, atmosferik, dan emosional, cocok dengan suasana mellow yang menjadi ciri khas Nicky. Yang kedua, energi mid 17,94%, mendukung ekstensi vokal utama dan harmoni melodi. Mid ini penting untuk menyampaikan lirik dan emosi. Yang ketiga, energi treble 1,16%, sangat rendah. Artinya, unsur seperti cimbal, hi-hat, dan ambient tinggi tidak banyak dipakai. Ini mungkin pilihan artistik untuk membuat lagu terasa intim dan tidak ramai. Kesimpulannya, melalui analisis spektral menggunakan Fast Fourier Transform atau FFT yang berbasis pada konsep deret Fourier, diperoleh gambaran bahwa lagu Bad Bener oleh Nicky didominasi oleh energi frekuensi rendah sebesar 80,90%. Hal ini mencerminkan karakter musik yang emosional dan atmosferik. Pendekatan matematis ini membuktikan bahwa deret Fourier dapat digunakan secara efektif untuk memahami struktur frekuensi dalam musik secara objektif. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.